Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah cerita bisa tetap akurat selama 1400 tahun, padahal diwariskan dari mulut ke mulut? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem verifikasi informasi dari zaman dulu yang, jujur aja, luar biasa canggih. Coba deh bayangin, kita lagi ngomongin dunia di mana belum ada Google, belum ada Wikipedia, belum ada tuh yang namanya fact checker. Kalau Anda dengar sebuah ucapan yang katanya datang dari seorang nabi, gimana cara kita tahu itu beneran asli? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut isnad. Anggap aja ini kayak silsilah, tapi bukan untuk keluarga, melainkan untuk informasi. Setiap cerita itu harus punya daftar nama yang super jelas. Si A dengar dari si B, yang dengar dari si C, terus sampai ke sumber utamanya. Rantai inilah yang jadi tulang punggung buat memastikan keaslian sebuah hadis. Nah, semua riwayat yang akan kita bedah hari ini itu masuk ke dalam satu kategori besar yang namanya khobar al-ahad. Intinya, ini adalah riwayat yang nggak diriwayatkan oleh orang sebanyak itu sampai bisa diterima begitu saja. Justru disinilah para ulama melakukan kerja detektif mereka, membaginya jadi 3 tingkatan kekuatan. Oke, kita mulai dari yang paling populer. Para ulama tuh bertanya, seberapa luas sih sebuah cerita ini menyebar? Nah, kategori pertama ini, al-masyhur atau yang terkenal, itu semua tentang kekuatan yang datang dari, ya, banyaknya saksi di setiap generasi. Nah, ini poin kuncinya. Bukan cuma totalnya ada 3 orang ya. Bayangin sebuah berita, di setiap tahap penyebarannya, dari saksi mata ke reporter, dari reporter ke editor, itu selalu dikonfirmasi oleh minimal 3 sumber independen di tiap levelnya. Seketat itulah aturannya. Jadi, analogi viral ini pas banget. Bedanya ini bukan viral yang cuma heboh sesaat terus hilang. Konsistensi penyebaran yang luas di setiap generasi inilah yang jadi semacam sistem anti-hoax bawaan yang mencegah ceritanya diubah-ubah seiring waktu. Contoh klasiknya itu ucapan ini. Intinya adalah ilmu sejati itu nggak hilang gitu aja, tapi lenyap bareng wafatnya para ulama. Ucapan yang dalam banget ini adalah contoh sempurna dari al-masyhur. Kenapa? Karena tercatat ada minimal 4 sahabat Nabi yang meriwayatkannya secara terpisah, dan dari mereka semua, jalurnya terus menyebar luas ke generasi-generasi setelahnya. Dan disinilah bahasanya jadi menarik nih. Selain makna teknis yang super ketat tadi, istilah masyhur itu juga dipakai secara lebih umum. Sebuah ucapan bisa aja disebut terkenal di kalangan ahli hukum atau bahkan masyarakat awam, walaupun mungkin rantai periwayatannya nggak memenuhi syarat 3 perawi di setiap lapisnya. Oke, dari yang viral dan tersebar luas, sekarang kita geser ke kategori yang lebih langka, tapi nggak kalah kuat. Gimana kalau di setiap generasi nggak ada 3 saksi? Apa 2 orang cukup? Nah, inilah yang kita temukan di kategori Al-Aziz. Kuncinya di sini adalah konsistensi mutlak. Sebuah rantai itu kan sekuat mata rantai terlemahnya. Jadi, biarpun di satu generasi ada 100 orang yang cerita, kalau di generasi lain cuma ada 1, ya riwayat itu nggak bisa disebut aziz. Harus minimal 2 perawi di setiap lapisan tanpa terkecuali. Analogi 2 saksi independen ini pas banget. Makanya kategori ini disebut al-aziz, yang artinya bisa yang kuat atau yang langka. Kuat karena ada saksi kedua yang mengonfirmasi. Dan langka, ya karena nemuin konsistensi kayak gini tuh nggak gampang. Coba kita lihat contohnya. Hadis indah tentang cinta ini, pas ditelusuri rantainya, ternyata diriwayatkan oleh 2 sahabat yang berbeda. Dan yang luar biasa, di setiap generasi setelah mereka, selalu ada minimal 2 ulama yang meriwayatkannya. Contoh sempurna dari Al-Aziz. Kita udah lihat kekuatan dari 3 perawi atau lebih, dan juga dari 2 perawi. Tapi, gimana kalau di satu titik, rantainya itu menyempit dan cuma bergantung pada 1 orang aja? Ini membawa kita ke kategori terakhir dan yang paling diawasi super ketat, algoritma. Dengar kata tunggal mungkin kedengarannya lemah ya, tapi nggak selalu begitu. Ini cuma berarti semua beban pembuktiannya jatuh ke pundak 1 orang itu. Para ulama bakal meneliti orang ini habis-habisan. Dia jujur nggak? Ingatannya kuat nggak? Ada kemungkinan dia salah dengar nggak? Seluruh keaslian riwayatnya bergantung pada kredibilitas orang ini. Para ulama bahkan membedakannya lebih jauh lagi. Dan ini logis banget. Pertanyaannya, di mana letak mata rantai tunggal ini? Apa riwayatnya dari awal banget emang cuma punya 1 sumber? Ini kita sebut gharib mutlak. Atau riwayatnya tadinya punya banyak jalur, terus menyempit jadi 1 di tengah jalan. Nah,
Ini disebut gharib nisbi. Salah satu hadis paling fundamental dalam Islam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Secara teknis, itu tunggal dari akarnya. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang meriwayatkan ini adalah Umar bin Al-Khattab. Tapi, meskipun tunggal, karena status dan kredibilitas Umar yang luar biasa tinggi, hadis ini diterima secara universal. Nah, ini contoh bagus buat jenis kedua. Jadi ceritanya banyak nih yang meriwayatkan kisah ini. Tapi kalau Anda secara spesifik nyari versi yang datangnya dari ulama besar Al-Zuhri, Anda bakal nemuin kalau satu-satunya jalur dari dia itu lewat muridnya, Imam Malik. Jadi kesendiriannya itu sifatnya relatif, cuma kalau dilihat dari jalurnya Al-Zuhri aja. Jadi, ayo kita rangkum sebentar sistem penilaian ini. Kita udah lihat 3 tingkatan kekuatan. Al-Masyhur, si cerita viral dengan 3 jalur atau lebih. Lalu Al-Aziz, sistem 2 saksi yang kuat. Dan Al-Gharib, si suara tunggal yang harus lolos dari pengawasan paling ketat. Oke, setelah semua detail teknis ini, mungkin ada pertanyaan besar di kepala kita. Terus kenapa? Ngapain sih repot-repot banget ngitungin nama dan melacak rantai yang serumit ini? Apa tujuannya? Ini semua jauh lebih dari sekedar latihan akademis. Ini adalah komitmen yang mendalam untuk menjaga kemurnian informasi. Setiap kategori, setiap aturan, itu ibarat batu bata yang dipakai untuk membangun sebuah benteng di sekeliling teks-teks suci, buat melindunginya dari perubahan, kesalahan, atau bahkan pemalsuan. Semakin banyak jalurnya, semakin kokoh bentengnya. Intinya, sistem ini adalah tentang menimbang bukti. Ini ngajarin kita kalau sebuah klaim itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus tahu siapa yang ngomong, dari mana dia dengar, dan seberapa bisa diandalkan seluruh rantai manusia yang membawa pesan itu melintasi zaman. Ini adalah ilmu tentang sumber informasi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sistem verifikasi yang usianya ribuan tahun ini di zaman misinformasi sekarang? Mungkin pelajaran terbesarnya sederhana. Kebenaran sebuah pesan itu nggak bisa dipisahkan dari kredibilitas orang-orang yang membawanya. Di dunia yang sekarang banjir informasi, mungkin udah waktunya kita nggak cuma nanya apa beritanya, tapi juga siapa yang bawa berita ini.